Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan bahas tentang uji proporsi, tapi untuk yang membandingkan dua proporsi ya. Kalau yang video sebelumnya itu kan satu proporsi, tapi kalau yang kali ini itu dua proporsi. Untuk rumusnya, rumus yang kedua ya. Ini misalkan contoh kasusnya seperti ini. Pemilik bimbingan tes A dan pemilik bimbingan tes B itu saling mengklaim bahwa bimbingan tes yang dipunyainya itu lebih baik. Nah, ini ada seorang peneliti namanya Pak Budi. Sebagai peneliti menduga bahwa memang benar keduanya itu adalah baik. Untuk menguji apakah dugaan itu benar atau salah, digunakan proporsi diterima atau tidaknya peserta bimbingan di suatu perguruan tinggi ya, sebagai indikator kualitas bimbingan tes. Kemudian Pak Budi itu mengambil sampel random dari bimbingan tes A, diambil 100 orang, dan ternyata itu yang diterima di PTN adalah 75 orang. Dan bimbingan B itu diambil secara random 200 orang, dan ternyata yang diterima itu hanya 130 orang. Dengan mengambil alfanya 1%, bagaimana kesimpulan penelitian itu? Nah, untuk langkah pengerjaannya itu kita pakai uji proporsi 2 ya penyelesaiannya. Masih sama, ini pakai uji hipotesis, yaitu ada 7 langkah. Yang pertama, menentukan H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya di sini kita menuliskan ini kan tadi sama atau tidak ya. Sama-sama baik. Kalau dugaannya tadi kan sama-sama baik. Jadi ini nanti pakai H1-nya tipe yang tipe A. P1 sama dengan P2, kemudian yang H1-nya P1 tidak sama dengan P2. Untuk yang tipe 1 keterangannya bimbingan tes A sama baiknya dengan bimbingan tes B. Tes B. Kemudian yang H1 keterangannya itu bimbingan tes A tidak sama baiknya dengan bimbingan tes B. Seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menentukan alfanya. Alfanya sudah diketahui yaitu 1%. 1%. Kemudian yang ketiga, statistik uji yang digunakan. Di sini kita pakai yang kedua tadi ya. Z sama dengan X1 dibagi N1 dikurangi X2. Z sama dengan X1 dibagi N1 dikurangi X2 dibagi N2, ini tadi N1, dibagi akar P topi dikalikan 1 min P topi akar P topi dikalikan 1 min P topi, terus dikalikan lagi 1 per N1 plus 1 per N2 seperti ini. P topinya kita perlu menghitungnya terlebih dahulu. P topinya di sini rumusnya adalah X1 plus X2 dibagi N1, X1 plus X2 dibagi N1 plus N2. Tadi dari soal kan kita bisa identifikasi tuh. Untuk X1-nya tadi X1-nya bimbingan tes A diambil 100 orang.
Dari 100 ini ada 75 yang diterima. Berarti X-nya itu adalah 75, kemudian N-nya 100. X1-nya di sini adalah 75, N1-nya adalah 100. Kemudian untuk yang bimbingan tes B, di sini diambil secara random 200 peserta. Dari 200 ada 130 yang diterima. Berarti N2-nya 200, kemudian N2 200, X2-nya tadi 130. Berarti P topinya bisa kita cari ya. Di sini aja. P topi sama dengan X1 plus X2 berarti 75 ditambah 130 dibagi 100 ditambah 200. Hasilnya itu adalah 205 dibagi 300, 0,683. Setelah itu baru kalian menghitung nilai Z-nya ya. Z sama dengan X1 tadi 75 dibagi 100 dikurangi 130 dibagi 200 dibagi akar P topinya 0,683 kalikan 1 min 0,683 kalikan 1 per N1 nya tadi 100 ditambah 1 per 200 seperti ini ya. Nanti itu hasilnya akan ketemu seperti ini, 0,75 dikurangi 0,65 dibagi akar 0,683 kalikan 0,317 kalikan 0,015. Hasilnya adalah 0,1 dibagi 0,0570. Hasilnya adalah 1,754. Oke. Z observasinya ketemu ya. Ini Z observasi. Kemudian yang kelima adalah daerah kritis. DK ini tadi kan sama dengan tidak sama dengan ya H1 H0 nya. Berarti nanti dua sisi. Z sedemikian sehingga Z kurang dari Z1 min alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2 sama dengan ini Z sedemikian sehingga Z kurang dari Z1 min alfa per 2 itu kan sama dengan nilainya negatif Z alfa ya. Berarti di sini negatif Z alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Alfanya tadi kan 0,01 ya, 1%. Ini Z alfa per 2 berarti Z 0,005 karena dia alfanya kan 1%, 0,01 dibagi 2 jadinya 0,05 atau Z lebih besar dari Z 0,005. Di video sebelumnya kan sudah saya berikan ya untuk Z 0,005 itu nilainya berapa. Kalian tidak usah cari di tabel tapi langsung dihafalin aja, nanti ketemunya ada 2,575 seperti ini. Atau Z lebih besar dari 2,575.
Kalau digambarkan itu seperti ini anggap aja simetris. Di sini 0, kemudian berarti di sini adalah 2,575, kan lebih besar ya. Misalkan di sini juga negatif 2,575, kurang dari seperti ini. Kemudian ya observasinya kan tadi ketemunya 1,754. 1,574 di sini 0, di sini 2,575, berarti 1,754-nya di sini ya. Di sini adalah 1,754. Artinya apa? Berarti keputusan uji Z observasi itu 1,754, kan dia tidak masuk daerah kritis ya, tidak masuk di daerah arsilan, berarti bukan elemen DK. Artinya H0 diterima. H0 diterima, berarti yang ketujuh kesimpulannya pakai H0 ya, karena H0 diterima. Berarti ini pakai H0. Ini. Berarti bimbingan tes A sama baiknya dengan bimbingan tes B. Tes A sama baiknya dengan bimbingan tes B. Itu ya, selesai. Mudah bukan?